Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya tetap di tayang Tuhan Yesus. Nah, Kadita mau ngetes nih, udah lama gak ketemu. Laskar Kristus. Ya, bagus. Berarti semuanya masih bersemangat dan belum lupa kebiasaan kita pas mati ibadah di gereja. Nah, saat ini Kadita mau tanya siapa di sini yang udah sarapan? Siapa yang udah mandi? Siapa yang udah bawa Alkitabnya? Oke, kalau belum bawa Alkitabnya, yuk kita bawa Alkitab kita. Kita jangan anggurin aja di rak meja, tapi harus kita baca. Udah? Kalau udah, kita mau buka dari Perjanjian Baru. Yang kedua, apa ya kita Perjanjian Baru yang kedua? Bener, Markus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Udah ketemu? Udah ketemu? Oke, kalau udah, Kadita sebelum kita mulai, Kadita mau tanya siapa di sini yang berulang tahun dari akhir Maret sampai hari ini? Oh, banyak banget. Kalau gitu, ayo kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi. Ayo nyanyi sama Kadita. Selamat hari jadi teman-teman, Tuhan memberkati. Walaupun kita belum bisa ketemu bareng di gereja, jangan sedih ya, ulang tahunnya tetap spesial karena Tuhan Yesus yang jagai kalian ternyata di umur baru kalian ini. Nah, kalau udah Alkitabnya udah siap, kita udah nyanyi buat teman kita yang berulang tahun, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Oke, udah gak ada yang ngintip, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami anak-anak Tuhan masih boleh beribadah pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami Tuhan, anak-anak Tuhan ini, supaya bisa mengerti maksud dari Tuhan, supaya pada akhirnya nanti kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kalau udah, kita buka Alkitabnya tadi, perjanjian barunya dari Markus. Adik-adik TK dengerin Kadita ya. Ini adalah kisah yang sangat bagus untuk kita pelajari. Jadi adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di satu kota. Namanya adalah kota Yeriko. Kota apa? Benar, kota Yeriko. Seperti yang kita pelajari adik-adik, Tuhan Yesus ini populer, terkenal adik-adik. Di mana dia berada pasti orang-orang banyak ingin ikut sama Tuhan Yesus. Jadi di kota Yeriko ini pas Tuhan Yesus lagi berjalan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya diikuti oleh banyak orang. Pas di jalan yang Tuhan Yesus dan orang-orang ini lewati, ada satu orang. Coba sekarang adik-adik tutup matanya. Kalau tutup mata kelihatan sesuatu gak sih adik-adik? Enggak ya. Ada satu orang yang gak bisa melihat apa-apa atau buta. Orang ini bernama Bartimeus. Siapa? Bartimeus. Bartimeus ini tahu, wah ini ada anak Allah nih lagi ke kotaku, kota Yeriko. Akhirnya dia berseru kepada Tuhan yang sedang lewat. Tuhanku anak Daud, kasihanilah aku, gitu kata dia. Terus mungkin belum kedengeran, dia makin kenceng. Tuhanku anak Daud, kasihanilah aku. Sampai orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu berisik gitu. Tapi Tuhan Yesus gak begitu. Tuhan Yesus bilang, panggillah dia. Akhirnya ada orang yang bilang gini sama si Bartimeus, kuatkanlah hatimu, dia memanggil engkau. Akhirnya si Bartimeus ini menanggalkan jubahnya, terus mendapati Tuhan Yesus. Dia mendapati Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus nanya, kamu maunya apa gitu ya. Terus si Bartimeus ini bilang, Tuhan sembuhkanlah Rabuni. Bukan Tuhan, Rabuni itu artinya adalah guruku. Ternyata guruku sembuhkanlah aku gitu. Terus akhirnya Tuhan Yesus kira-kira nyembuhin si Bartimeus gak ya?
Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus dengan bilang begini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ketika itu juga adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata itu, si Bartimeus yang tadinya buta menjadi bisa melihat, dan akhirnya Bartimeus ini mengikuti Tuhan. Apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah Bartimeus ini? Ternyata kita bisa belajar untuk berserah dan percaya sama Tuhan. Berserah itu kayak gimana ya? Mungkin kakak-kakak remaja kalau bilang kata berserah tuh kayaknya udah gak usah ngapa-ngapain gitu, namanya berserah ya. Tapi salah, ternyata kita bisa lihat Bartimeus yang punya iman kalau Tuhan bisa menyelamatkan dia, dan dia berseru. Itu adalah usahanya Bartimeus. Ternyata sebelum berserah kita tetap harus berusaha adik-adik. Jadi misalkan nih kita lagi ujian di sekolah atau ujian online, kita nggak belajar, nonton, main semalaman sampai pagi, sampai susah bangunnya. Terus habis itu sebelum ujian kita berdoa, Tuhan, aku mau nilai yang bagus ya Tuhan, aku berserah sama Engkau. Nggak gitu adik-adik. Ternyata itu tuh bukan berserah. Kalau yang itu berserah itu adalah ketika kita mau ujian, kita belajar yang terbaik, kita kerjain latihan soal yang paling baik, paling banyak. Habis itu sebelum kita ujian, kita berserah sama Tuhan. Tuhan, aku udah belajar, aku udah maksimal nih belajarnya. Tuhan berkati ujianku ya, yang hasil terbaik dari Tuhan pasti keluar dari hasil ujianku ini, karena aku udah belajar paling baik. Ternyata gitu adik-adik kalau berserah, nggak yang gak ngapa-ngapain, nggak usah usaha, tapi kita mengharapkan sesuatu datang kepada kita, nggak gitu. Dan ternyata di kondisi sekarang kita juga bisa berserah loh adik-adik. Bukan berarti kita nyerah sama penyakitnya, enggak. Kita tetap harus kalau keluar pakai masker, kalau habis megang apa-apa tetap harus cuci tangan, jangan pegang mulut, hidung, mata, daerah muka jangan. Kalaupun kita tetap harus keluar, misalkan kita ternyata harus beli sesuatu keluar, atau kita ternyata harus nganterin sesuatu ke rumah keluarga kita. Nah, berserahnya itu adalah kita percaya, kita udah pakai masker, kita udah bersih, kita udah makan yang sehat, kita harus berserah, percaya sama Tuhan, Tuhan yang jagai. Pun kalau kita ternyata sakit, kita bisa berserah dalam bentuk minum obatnya yang rajin, dan tetap percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Gitu adik-adik. Dan ayat hafalannya adalah dari pembacaan kita yang tadi dari kitab Markus yang ke-52. Perkataan Tuhan Yesus apa? Benar, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi selamat berserah, selamat percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Selamat hari Minggu.